Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang Jemaat yang diberkati Tuhan. Kita lanjutkan dengan pembangunan tembok Yerusalem, 10 gerbangnya. Kita sudah menginjak gerbang yang ketiga. Gerbang pertama, gerbang domba. Gerbang kedua, gerbang ikan. Kita tahu ya, domba ini penebusan, ini karya salib. Kemudian gerbang ikan ini penginjilan, misi. Ya, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Dan gerbang yang ketiga ditulis di dalam ayat yang ke-6. Pintu gerbang lama, Old Gate, diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pintu gerbang lama. Saudaraku, seringkali kita ini kan hidup dalam perjalanan waktu ya. Nah, kalau sudah ada yang baru, itu biasanya yang lama-lama itu kita tinggalkan. Betul ya? Anak-anak muda itu kan pasti kalau ngelihat yang tua-tua begini berkata, aduh, engkong ini sudah kuno, begitu sudah lama, ini sudah out of date. Ya, apa musiknya dianggap out of date, ya suka musik-musik yang kuno-kuno begitu ya. Makanya kalau saya perhatikan ada acara yang khusus tembang kenangan, nanti yang nonton yang tua-tua saja begitu saudara ya. Anak-anak muda bingung itu musik apa itu gitu ya. Mereka suka musik yang sesuai dengan zamannya. Itu memang situasi dari hidup manusia di atas muka bumi ini harus diakui seperti itu. Masing-masing orang punya zaman, saudara. Nah, yang sudah berlalu itu kita anggap sudah kuno, out of date, dan sudah tidak berguna lagi untuk sekarang ini. Sekarang ini yang sedang ngetren apa ya itu saja yang penting. Nah, saudaraku, di dalam kita memahami kehidupan rohani, dalam menjalani akan hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh punya sikap seperti itu. Kalau itu soal selera musik, monggo silakan. Selera berpakaian, mari silakan. Selera rambut nanti berubah terus. Pengkhotbah katakan nggak ada yang baru, model itu nanti mulai dari celana sempit, celana lebar, nanti sempit lagi, nanti lebar lagi. Ya cuman itu saja, saudaraku. Semuanya akan berputar, tidak ada yang baru. Tetapi kadang-kadang kita terjebak pada satu zaman tertentu dan kita menganggap bahwa zamanku ini yang terbaik, yang paling benar. Nah, di dalam perkara rohani kita nggak boleh seperti itu. Oleh sebab itu pintu gerbang lama harus dibetulkan, harus dibenahi. Harus kembali dipulihkan. Artinya apa? Pengajaran-pengajaran yang mungkin sadar atau tidak sadar dianggap sudah kuno, sudah tidak terlalu penting. Nggak ada yang nggak penting, saudaraku. Firman Tuhan itu nggak ada yang nggak penting. Justru yang lama-lama itu justru seringkali merupakan fondasi dari kehidupan rohani. Coba saudara kita lihat Mazmur 11 ya. Dalam Mazmur 11 ini ada peringatan yang bagus sekali. Dikatakan Mazmur 11, ini nyanyian Daud ya, ayat yang ketiga, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Saudara, orang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, sudah percaya Yesus, sudah diselamatkan. Tapi kalau dasar-dasarnya hancur, yang lama-lama yang ya mungkin tanpa sadar ya saudaraku ya, dianggap sudah tidak kepake lagi, kuno, sudah tidak penting lagi, itu dihancurkan. Nggak bisa berbuat apa-apa loh orang benar, saudara, dikatakan demikian. Jadi dasar-dasar itu justru yang pengajaran rasul-rasul, apa yang diwariskan oleh para rasul, kemudian oleh bapak-bapak rasuli, kemudian bapak-bapak gereja, itu merupakan kekayaan gereja Tuhan yang harus kita gali. Nah, saya
percaya, saudara, bahwa Roh Kudus itu terus bekerja sampai hari ini. Terus menambahkan, memperlengkapi, menyempurnakan gerejanya sampai nanti Tuhan datang. Dan kita ini seperti sebuah bangunan, dasarnya itu adalah para rasul-rasul itu, pengajaran rasul-rasul. Mereka dimuridkan oleh Tuhan Yesus, mereka ngajarkan dasar-dasar, kemudian kita diwarisi dengan kitab Injil, kisah para rasul, itu semua dasar-dasar, saudara. Dan kemudian ada juga hal-hal yang tidak tertulis di dalam Alkitab, yang mana kita harus gali, kita harus teliti. Kalau itu memperlengkapi dalam arti tidak bertentangan dengan apa yang tertulis, karena yang tertulis ini kan memang Roh Kudus berikan kepada umat Tuhan sepanjang segala zaman. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi tidak bertentangan, dan itu merupakan warisan dari para bapak rasuli maupun bapak gereja, itu kita harus terima. Nah, disitulah pentingnya gerbang lama ini dibenahi. Yang lama-lama, saudaraku, doktrin-doktrin, kalau kita akhir-akhir ini banyak ribut ya soal doktrin, itu selama dekade gerakan karismatik itu tidak dipermasalahkan, betul enggak? Iya kan? Sama sekali tidak dipermasalahkan. Karena orang semua menikmati akan hadirat Tuhan, nyanyi muji Tuhan, hadirat Tuhan, mereka menangis dan merasakan kasih Kristus, dan itu cukup buat mereka. Buat apa aku belajar tentang Tritunggal? Apa itu Tritunggal lah, enggak perlulah, pokoknya Tuhan Yesus lah Tuhan, dia Allahku. Antara Bapa, Anak, Roh Kudus, ya sudah, pokoknya gitu. Ya. Enggak mau tahu, saudaraku. Padahal itu pernah menjadi sebuah pergumulan yang, maaf kata, dalam sejarah gereja berdarah-darah, saudara. Karena adanya bidat Arius yang sampai kemudian ada konflik horizontal di grassroots. Sampai para uskup itu harus bertindak. Sampai orang kudus, ya orang suci pada zaman itu yang sangat dikagumi dan sampai hari ini masih diakui. Dia adalah orang yang istimewa. Anthony the Great, Antonius Agung, ini sampai turun, saudaraku. Dia dari tempat tempat dia menyepi berpuluh tahun itu, dia sampai turun hanya untuk meluruskan masalah Tritunggal, masalah keilahian Yesus. Nah, ini yang begini ini mungkin dianggap nggak penting karena sudah lama, sudah kuno. Pengakuan iman rasuli itu kuno. Ada gereja-gereja yang masih tetap membacakan pengakuan iman rasuli. Saya menghargai, saudaraku. Meskipun kadang-kadang membosankan kalau tiap minggu terus-menerus ya. Tapi itu harus diulang lagi. Harus diulang lagi. Jangan sampai miss. Jangan sampai meleset. Ngerti ya, saudaraku ya. Itulah pentingnya pemulihan doktrin pengajaran yang lama-lama. Yang kuno-kuno. Ya, tanda kutip kuno. Tapi itu tetap berlaku karena itu adalah dasar-dasar. Apabila dasar-dasar diruntuhkan, apa yang bisa dibuat oleh orang benar? Saudaraku, mari kita menjadi dewasa, kita pulihkan satu demi satu gerbang-gerbang, yaitu pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin yang ada di dalam gereja Tuhan. Supaya tembok itu benar-benar melindungi akan umat Tuhan. Dan Tuhan berkenan di sana. Dan umat Tuhan aman, selamat di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati.